Kembali lagi bersama kami di channel kesayangan kita Si Bayak. Pada malam hari ini saya masih ditemani oleh sahabat dan teman sejati saya, Bang Edi Kapin Puga. Selamat malam Bang Edi Kapin. Selamat malam, Mbak. Terlebih dahulu kami memohon meminta bantuan kepada seluruh pencinta Si Bayak dimanapun Anda berada untuk membantu video kita ini agar tetap maju, berkembang dan tetap dapat memberikan informasi edukasi yang dapat membangun, memotivasi agar berguna di kehidupan seluruh pencinta Si Bayak dimanapun Anda berada. Bantu kami subscribe, like, komen, dan share agar kita tetap dapat berjumpa kembali di channel kesayangan kita Si Bayak ini. Baik Bang Edi Kalvin, saya sebenarnya pada malam hari ini sangat merasa sedih Bang Edi Kalvin. Kenapa, Mbak? Karena pada malam hari ini 3 hari yang lalu terjadilah kembali erupsi Sinabung yang cukup dahsyat, cukup mengejutkan hati dan jiwa kita semua Bang Kalvin, terutama masyarakat Karo yang tinggal di seputaran Gunung Sinabung Bang Kalvin. Sebenarnya, Mbak, sebenarnya informasi ini boleh kita percaya atau tidak percayai, Ya, tapi boleh kita yakini, tapi tidak boleh kita yakini 100%. Menurut penunggu atau yang mengitari Gunung Sinabung, ya, dia mengatakan bahwasanya dia membuktikan bahwasanya kepedulian dia terhadap tanah Karo. Sebenarnya menurut kita ke belakang, yang selama ini yang jadi korban Sinabung itu yang melewati zona merah, Mbak. iya benar. Yang melawan yang sudah ditetapkan pemerintah atau pemerintah daerah atau masyarakat. Mereka melewati zona merah. Iya, Menurut penunggu atau yang mengawasi Gunung Sinabung itu, Mbak, dia hanya membuktikan bahwasanya dia ada di Gunung Sinabung, Mbak. iya, Karena letusannya tidak begitu dahsyat, Mbak. iya, Hanya menyemburkan abu, iya. tidak mengeluarkan sampai larva. Jadi menurut Mbak gimana, Mbak? Jadi menurut saya sebenarnya seperti ini karena kita dalam keadaan berkabung. Karena apapun ceritanya masyarakat Karo tidak lepas dari bagian kita Bang Kalvin. Ya, Karena saya juga adalah keturunan Karo, Bang Kalvin juga terlahir dari Masih- ibu orang Karo kan seperti itu Bang Kalvin. Jadi alangkah baiknya Bang Kalvin kita hening sejenak beberapa saat untuk mendoakan saudara-saudara kita yang berada di tanah Karo, terkhusus yang mengalami terdampak langsung oleh semburan abu vulkanik dari Gunung Sinabung ini Bang Kalvin. iya, Bang. Cocok Bang Kalvin rasa? Cocok, Bang. Ayo kita Bang coba mendoakan dulu agar Sinabung tenang kembali dan seluruh masyarakat Karo yang terdampak khususnya dapat melanjutkan kehidupannya sehari-hari seperti biasanya Bang Kalvin. Iya, Bang. Ya, kita mulai doa dulu sebentar Bang Kalvin. Oke Bang Kalvin. Jadi Bang Kalvin, apa yang mau kita ceritakan tentang Sinabung, salah satu ikon dari tanah Karo yang bisa kita banggakan di Sumatera Utara ini, salah satu gunung Merapi yang cukup kita banggakan sebagai orang Karo Bang Kalvin. Sebenarnya saudara-saudara yang di Tanah Karo tidak perlu panik, tetap berdoa. Saya melihat dari titik api secara mata gaib, mata batin ya, Mbak. Ya, Titik-titik api di Gunung Sinabung itu masih kecil-kecil dan belum padat. Maka dia meletuskan
Sabuk vulkanik. dari gunung Gunung Sinabung belum pernah sampai mengeluarkan api ya Mbak. Iya. Masih debu ya Mbak. Ya, beberapa tahun yang lalu mungkin sempat terjadi keluar menimbulkan kebakaran panas, tapi tidak begitu Kecil besar. ya Mbak, kecil ya. Mungkin kalau ada pun yang terlihat kecil, karena saya lihat itu titik-titiknya masih titik-titik api halus dan dia belum berkumpul menjadi satu gitu Mbak. Iya. Jadi pemirsa sebaik dimanapun Anda berada, kita di sini bukan untuk mengomentari masalah meletusnya Gunung Sinabung secara ilmu, logika, ilmu pengetahuan, tapi kita ingin membahasnya melalui pandangan batin kita. Iya Mbak. Karena kalau secara ilmu geologi kita tidak memiliki kemampuan itu. Memang Iya, Pak. dulu kita pernah belajar ilmu geologi, gitu kan? Hanya pendapat kami ya. Iya. Jadi pesan kita seperti sudah Bang Edi Kalvin mengatakan, seluruh masyarakat Karo, ibarat ada sebuah lagu Karo yang mengatakan terbeluk nadi-nadi. Kitalah harus yang terbeluk bagaimana agar Sinabung ini tetap tidak melakukan erupsinya lagi. Apa yang harus kita lakukan? Banyak kita berdoa, kerjakan yang harus kita kerjakan, memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa, jangan melakukan hal-hal yang dapat mengotori, mencemari di sekitaran Gunung Sinabung ini. Karena menurut informasi-informasi yang kita dengar dari alam-alam gaib ini, teman-teman gaib ini adalah kami sudah dicemari oleh perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab oleh segelintir orang. Tapi yakinlah sehabis gelap, sehabis hujan akan terbitlah terang. Kenapa seperti itu? Baiklah sekarang ini Sinabung mengumpulkan abu vulkanik, tapi kita yakini nanti tanah Karo, seputaran tanah Karo yang dijatuhi oleh abu vulkanik akan subur sekali tanah. Ya benar Mbak. Ya kita yakini saja abu vulkanik tersebut Sebagai pupuk gratis. sebagai pupuk yang mengembalikan kesuburan tanah Karo. Ya, jadi Bang Kalvin, pemirsa sebaik dimanapun Anda berada, tadi Bang Kalvin berkomunikasi 3 hari yang lalu kepada saya bahwasanya Bang Kalvin ini mendapatkan sebuah wangsit, petunjuk atau petuah. Kalau bolehlah Bang Kalvin, boleh kita bercerita di sini Bang Iya, Kalvin. Mbak. Kita Boleh, belum Mbak. pernah mengungkapkannya. Anda jangan pernah menjas seseorang tersebut, tetapi cobalah dulu dengarkan, lihat dan nilai. Jadi kepada seluruh teman-teman supranatural dimanapun yang memiliki channel YouTube, Anda kalau berani ungkaplah misteri Gunung Sinabung ini. Kita buktikan apakah Anda bisa atau tidak. Apakah Anda juga mengcopy, mengcover apa yang kami katakan pada malam hari ini. Begitu Bang Kalvin. Iya Mbak. Jadi apa sih sebenarnya petua atau wangsit yang Bang Kalvin dapat ketika sedang melakukan tapa berata di kampung Dolok Masih Bang Kalvin? Iya Mbak. Boleh bercerita kepada pemirsa sebaya di mana berada Bang Kalvin? Menurut penunggu atau yang mengitari Gunung Sinabung, dia mengaku namanya si Raja Empuna Bunga. Oke. Setelah saya telusuri, dia sebenarnya bukan orang Karo. Dia memang yang ditugaskan mungkin penguasa gunung yang di Sinabung. Tapi secara bahasa Karonya, dia mengatakan dia namanya si Raja Empuna Bunga, Mbak. Oke. Dia hanya ingin meminta kepada masyarakat Karo, dia hanya ingin memperbanyak bunga, Mbak. Memperbanyak tanaman bunga. Iya, Mbak. Untuk memperindah kembali tanah Karo. Boleh. Lebih memperbanyak, bukan saya mengatakan di tanah Karo tanaman bunga sudah berkurang ya. Lebih memperbanyak tanaman bunga. Ya dalam konteks bunga ini bukan berarti juga bunga-bunga wangi kan seperti Bukan itu, Kalvin. bukan harus kita tanam bunga-bunga tertentu ya. Jadi, Apapun yang ada tanamannya bunga, yang jadi menghasilkan bunga. mungkin kita sedikit bergeser ke multitafsir sebelum kita masuk ke pandangan batin kita Bang Kalvin. Iya Mbak, boleh Mbak. Bunga ini adalah satu objek yang banyak disukai orang. Iya Mbak. Jadi kemungkinan besar bunga yang dimaksud ini adalah tanaman-tanaman primadona di tanah Karo.
Iya Mbak. seperti jeruk atau apa yang tidak merusak alam sekitar. Iya Mbak. Jadi ketika bunga itu sudah mekar atau tanaman primadona itu dikembangkan kembali, Iya Mbak. maka banyak orang akan melirik dan akan wangi. Siapa yang wangi ini? Iya Mbak. Adalah masyarakat Karo yang bernaung di seputaran Sinabung. Seluruh Atau tanah yang tinggal Karo. di tanah Karo. Iya Mbak. Begitulah kira-kira. Iya. Jadi kita kembali ke si Raja Guna Bunga kami bilang tadi. Iya Mbak. Jadi Bang Kalvin, menurut Bang Kalvin lah, kita ini cerita seorang awam yang belum menterawang atau apapun segala macam. Iya Mbak. Apakah Bang Kalvin di situ ada melihat perwujudan sesosok orang tua atau perempuan atau gimana, laki-laki gimana gitu Bang Kalvin? Saya hanya melihat seperti orang tua, tapi memang sosoknya tidak umum ya. Iya. Dia mengaku memang, kalau pendengaran saya tidak salah, dia mengatakan sempuna bunga atau empuna bunga. Memang dari secara logika bunga ini bunga-bunga tertentu atau bunga yang biasa pun dapat menyerap aura negatif, dapat juga menetral aura negatif. Jadi untuk mempersingkat waktu kita Bang Kalvin, kita mencoba berkomunikasi dulu. Siapa sih sebenarnya si Raja Empuna Bunga ini menurut wangsit yang Bang Kalvin terima? Iya Mbak, boleh Mbak. Bang Kalvin juga sudah memiliki pandangan batin yang cukup tajam sekarang ini. Marilah kita coba bersama-sama menyatukan energi kita untuk menembus atau sekedar untuk melihat saja dulu. Ya, Karena saya memang ingin mengkonfirmasi apa yang saya lihat kepada Mbak. Ingin Mbak Radek membantu saya untuk mengkonfirmasi kembali bahwasanya apa yang dikatakan si Raja Empuna Bunga. Iya. Karena seperti ini, apabila pun kita merogosuk mau masuk ke alam jin penunggu Sinabung ini terlalu beresiko kepada kita. Iya Mbak. Bukan karena kita takut jinnya itu lebih kuat atau gimana, bukan. Tapi karena sudah alam yang kita lawan, memang ada di tahap-tahap tertentu itu kita tidak boleh mengungkapkannya kepada hal banyak. Iya Mbak. Karena takutnya ketika kita sekedar merogosuk mau ke tempat alam mereka itu terjadi semburan abu vulkanik, kita tersedot. Iya Mbak. Kita tersedot, kita nggak bisa pulang lagi, ya apa yang terjadi kocar kacir di keluarga kita. Iya. Kan seperti itu. Jadi coba kita lihat dulu Bang Kalvin ya. Iya Mbak. Bang Kalvin juga boleh melihat, kita pun akan melihat coba si Raja Empuna. Jadi gimana Bang Kalvin? Jadi pemirsa Sibayak dimanapun Anda berada, sebenarnya si Raja Empuna Bunga ini tidak mau kita ungkapkan siapa dia sebenarnya. Tapi ada orang kedua di Gunung Sinabung ini yang memiliki kekuasaan setara dan hampir sama dengan si Raja Empuna Bunga ini. Yaitu adalah Ratu. Nah, siapakah ratunya ini? Ratunya ini juga kita tidak mau menyebutkan siapa namanya. Karena takutnya nanti di luar sana ada yang mengaku-ngaku dia sudah bersamaku seperti itu. Tapi alangkah baiknya kita menanyakan dulu kepada Bang Edi Kalvin apa yang dia lihat sebenarnya. Jadi Bang Edi Kalvin, apa yang Abang lihat ketika Abang melakukan penelusuran ke Gunung Sinabung ini tentang si Raja Empuna Bunga ini? Mungkin karena letusannya sudah mereda, mungkin dia sudah kembali ke pusat energi yang di dalam Gunung Sinabung Pak. Oke, iya.
Jadi, sudah tertutup oleh energi mereka. jadi perwujudannya Bang Edi Kalvin lihat ada. Seperti orang tua tinggi besar memang. Iya. Jadi saya tadi Bang Kalvin melakukan penelusuran karena dia bilang si Empuna Bunga ini tidak mau diungkap ataupun dipublikasikan. Saya melihat dan diarahkan ke orang-orangnya yang setaraf dengan dia. Iya, Di Pak. situ saya melihat perwujudan seorang wanita yang berpakaian putih-putih dan juga yang berpakaian hijau-hijau. Iya, Pak. Jadi seperti Bang Kalvin utarakan dari awal tadi, masuk akal saya rasa bahwa mereka itu bukanlah orang Karo. Iya, Pak. Tapi bukan berarti mereka tidak mengerti bahasa Karo. Kan seperti itu Bang Kalvin. Karena, dan satu tadi informasinya yang saya berkomunikasi kepada mereka itu, kenapa wedus gembel atau abu vulkanik itu keluar atau awan panas itu keluar, itu adalah sarana mereka untuk pergi atau keluar dari istana gaib itu agar tidak kelihatan oleh orang awam, Bang Kalvin. Jadi ketika abu itu menyembur seperti gor gitu, dia di situ keluar, Bang Kalvin. Makanya banyak orang-orang yang mencoba untuk menerawang ketika abu vulkanik itu meletus, itu orang itu pasti tidak akan selamat apabila memiliki ilmu pengetahuan ketuhanan ya, yang cukup ya mengkhawatirkan lah gitu loh. Jadi sebenarnya yang berada di dalam Gunung Sinabung itu di saat meletus, penunggu Gunung Sinabung ini keluar Ya, di itu, saat meletus ya, Mbak. ya itu dia ibaratnya seperti ini, dia menyamarkan dirinya dan tutupi dirinya dengan abu Dengan vulkanik. abu vulkanik ya, Mbak. Ya. Jadi saat meletus, apakah benar yang menunggu Gunung Sinabung itu mengitari Gunung Sinabung itu, Mbak? Mungkin mengitari bukan, tapi sekedar memantau, kita tidak tahu apa yang dia pantau juga. Iya, Mbak. Seperti itu, karena kan namanya kerajaan pasti sudah ada yang memangku jabatan-jabatan tertentu ya kan, seperti Iya, itu. Pak. Nggak mungkin juga rajanya yang mengitari seluruh Sinabung itu. Secara logika pasti ada penglimanya atau dayang-dayangnya, seperti itu Bang Kalvin. Jadi tetap kepada pesan kita Bang Kalvin ya, Iya, Pak. dari kru Sebaya ini kepada seluruh paranormal spiritual yang merasa sudah memiliki ilmu pengetahuan yang sudah menembus 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Mari kita sama-sama berdoa agar Sinabung ini tenang kembali, agar seluruh masyarakat Tanah Karo dapat beraktivitas kembali, tidak terganggu, apalagi sampai terhambat aktivitasnya. Dan pesan kami, coba Anda kuak misteri Gunung Sinabung ini. Buktikan bahwa memang Anda adalah paranormal atau spiritual yang diperhitungkan di tanah Indonesia ini. Jadi apalagi yang mau kita ceritakan, maka saya bisa tidak mau jelas. Jadi kalau menurut Bang, apakah benar, Bang, Apanya itu? seperti punjer atau titik kumpul mereka ada di Laukawar, Bang? Titik apa? Titik kumpul mereka Titik kumpul mereka di Laukawar atau punjernya? Punjer ya. Sah-sah aja. Kenapa sah-sah aja? Karena Laukawar itu tepat di kaki Gunung Sinabung. Iya, Bang. Nah, seperti itu. Karena saya tanya ke si Raja Empuna, kalau memang opung atau bolang ini memang yang menunggu di Gunung Sinabung ini, menurut bolang di mana di sini punjernya, Bu? Pusat jaringan energinya atau biasa titik kumpul mereka? Dia katakan di Laukawar, Bang. Laukawar ya. Bisa juga, nggak ada salahnya juga. Karena begini, biasanya gaib ini jarang yang sebenarnya berbohong, lebih nggak bisa dipercaya itu omongan manusia. Manusia ya, Bang. Kalau dia bilang seperti itu, ya nggak salah juga. Kita iyakan omongan itu. Kenapa kita sangkal? Orang dia yang hidup di alam itu.
Kalau saya rasa ya sah-sah aja, benar itu mungkin. Karena apa? Ketika ada kemarin itu kita flashback ke belakang, ketika terjadi letusan Sinabung kalau tidak salah saya, mengakibatkan Danau Kawar itu kering. Kan seperti itu kalau nggak silap saya dengar itu beritanya, mengakibatkan Danau Kawar itu kering kalau nggak silap saya. Kering ya Bang. Cuman ya terlepas dari itu semua kita tidak tahu, kita kan tidak menjabarkan secara ilmu geologis atau ilmu alam semestanya gitu, kita menurut pandangan batin kita. Kan seperti itu. Jadi menurut Bang Calvin apalagi yang harus kita bahas? Ya, untuk saudara-saudara yang di Tanah Karo ya tidak perlu panik ya. Ya, yang kita harus utamakan, kita harus berserah kembali kepada Sang Pencipta. Iya, kalau kawan-kawan lagu Karo tadi terbeluk nami-nami, bukan terbeluk nami-nami kepada jin-jin atau apa. Yang pertama itu kita harus terbeluk nami-nami kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan kita atau Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dapat menami-nami Allah Subhanahu wa taala misalnya dan Tuhan yang Maha Kuasa, maka dia yang akan memerintahkan ruh-ruhnya melalui malaikat-malaikatnya untuk menenangkan si Gunung Sinabung ini. Karena segala apapun yang terjadi di bumi dan di alam semesta ini semua atas kehendaknya. Kita harus kembali berserah kepada Sang Pencipta. Benar. Apa yang terjadi, kita ingin kembali semula seperti normal, kita hanya kembali minta kepada Sang Pencipta. Jadi pemirsa sebaik dimanapun Anda berada, jangan lupa subscribe, like dan komen, bantu share agar channel Sebaya ini dapat berkembang, dapat memberikan informasi-informasi yang memotivasi di kehidupan kita sehari-hari. Kepada seluruh masyarakat Tanah Karo, Bang Calvin, kan kita pesankan tetap bersemangat, jangan berlarut dalam kesedihan, terbelunglah nami-nami, banyak berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Jangan lupa juga untuk, kalau kita bilang kita sebagai paranormal percayalah kepada ilmu-ilmu leluhur, tetapi tetap jangan lupakan Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan kita. Dia yang menentukan, Dia yang menciptakan, Dia yang mentakdirkan. Ingatlah sehabis hujan akan terbitlah terang. Salam dari kami, saya Mas Radek. Saya Edi Calvin, Maju-Jua. Maju-Jua.